penandatanganan deklarasi penolakan RUU Omnibus Kesehatan pasal pengamanan zat adiktif. Sebelum dilakukan penandatanganan, saya akan membacakan isi deklarasinya. Deklarasi penolakan RUU Omnibus Kesehatan pasal pengamanan zat adiktif. Pemerintah saat ini sedang dalam proses perumusan rancangan undang-undang Omnibus Kesehatan. Di antara pasal-pasal yang diperdebatkan yaitu pasal 154 sampai 158 yang memuat mengenai tembakau tidak pernah menjadi pembahasan. Padahal muatan pada pasal pengamanan zat adiktif tersebut mengancam keberlangsungan usaha industri hasil tembakau. Usulan perubahan substansi tentang zat adiktif pada RUU Omnibus Kesehatan memberikan karpet merah dan justifikasi hukum yang berpotensi mematikan industri hasil tembakau dan sawaladang para tenaga kerja industri hasil tembakau. Padahal peraturan yang berlaku saat ini masih relevan dalam mengendalikan IHT. Dampak pasal pengamanan zat adiktif pada RUU Omnibus Kesehatan sebagai berikut. 1. Pasal pengamanan zat adiktif pada RUU Kesehatan sangat mengkhawatirkan pemangku kepentingan yang menggantungkan pada mata pencarian industri hasil tembakau. Tekanan terhadap industri hasil tembakau akan mengancam sumber mata pencarian pekerja dan petani. Sampai saat ini tidak ada alternatif lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja industri hasil tembakau yang memiliki pendidikan terbatas. 2. Pada RUU Kesehatan pasal 154 ayat 3, tembakau digolongkan sebagai zat adiktif yang juga dikategorikan bersama dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol. Pengelompokan ini juga sangat menyakiti perasaan kami, jutaan tenaga kerja yang mencari nafkah pada industri hasil tembakau. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena narkotika dan psikotropika ialah ilegal dan dilarang tegas oleh hukum di Indonesia, sehingga tidak selayaknya digolongkan bersama dengan hasil tembakau yang legal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional dan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Di samping itu, minuman beralkohol juga jelas posisinya di mata ulama, berbeda halnya dengan tembakau. 3. Pada RUU Omnibus Kesehatan pasal 156, standarisasi kemasan produk tembakau rencananya akan diberlakukan. Pengaturan standarisasi kemasan berpotensi menjadi jalan masuk poin perbesaran gambar kesehatan atau bahkan pemberlakuan kemasan polos pada produk tembakau. Selain itu, di tingkat lapangan tertentu, ketentuan seperti ini hanya akan meningkatkan peluang bagi keberadaan rokok ilegal dan mematikan industri yang legal. Semarang, 1 Mei 2023. Yang akan melakukan penandatanganan dari PPMSPRTMSPSI Bapak Sudarto AS, Bapak Agus Sarjono sebagai dari Persatuan Perusahaan Rokok Kudus. Ketiga dari Bapak Agus Parmuji dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Mohon hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang meriah sebagai wujud perlindungan terhadap kaum buruh, terutama buruh rokok dan juga petani.
maka kita melakukan deklarasi penandatanganan yang nantinya ini akan diteruskan kepada para pimpinan daerah, pimpinan cabang MSP RTMM untuk diteruskan lagi kepada para pimpinan daerah masing-masing. Pak, tolong dipegang ditunjukin ke sini. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Merdeka. Tembakau juga. RTMM demokratis, profesional, berintegritas. Siapa kita? Tembakau bukan ganja. Tembakau bukan ganja. Jadi sampun, matur sangat Pak Darto. Yang terhormat Bapak Sudarto AS, Ketua Umum PPMSP RTMM SPSI, yang terhormat Bapak Edi Rianto, Ketua PD Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Agus Sardono, Ketua PPRK, Bapak Agus Pamuji, API, dan perwakilan dari Disnaker Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin rekan-rekan semua, kami akan meluncing petisi terkait penolakan RUU Kesehatan yang menyamakan menyamakan itu dengan narkoba. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pada tanggal 5 April 2023 itu Komisi 9 itu sudah menerima DIM dari RUU Kesehatan. Jadi ini bukan isapan jempol, ini sudah masuk di ranahnya DPR RI, dan tim panitia kerja atau panja itu sudah terbentuk untuk menggodok RUU Kesehatan ini. Nah, apa sih pentingnya kita menolak RUU Kesehatan? Kenapa? Ini harus kami jelaskan terlebih dahulu. Jangan sampai menandatangani petisi tapi tidak mengerti apa yang ditandatangani. Jadi secara garis besar Bapak Ibu Saudara semua, RUU Kesehatan ini itu memposisikan tembakau sejajar dengan narkotika. Padahal tembakau itu adalah legal, sedangkan narkotika ilegal. Kalau saya meminjam mengutip bahasanya Pak Agus tadi, tembakau itu makruh, sedangkan narkotika haram, gak bisa disejajarkan. Ini yang perlu kita pahami. Yang berikutnya, sudah ada loh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi landasan hukumnya itu sudah clear, sudah jelas. Nomor 34 PUU 8 Romawi tahun 2010 bahwa pengamanan atas konsumsinya, bukan menghilangkan tembakaunya. Terus dampaknya apa kalau ini nanti bisa diketok sama DPR RI seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin? Dampaknya adalah tadi, tembakau kalau disamakan dengan narkotika, maka yang akan dihantam pertama kali adalah industrinya. Kalau industrinya dihantam, pekerjanya juga akan terdampak. Itu otomatis. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak Sudarto itu sudah beberapa periode yang lalu itu sudah meluncurkan bahwa advokasi RTMM adalah advokasi terintegrasi. Apa maksudnya? Advokasi industrinya itu juga mengadvokasi pekerjanya. Itu yang disebut advokasi terintegrasi. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum menandatangani petisi, Bapak Ibu semua bisa memahami bahwa industri hasil tembakau adalah industri legal yang nggak boleh disamakan dengan industri bukan yang disamakan dengan narkotika. Narkotika Bapak tahu semua, banyak pejabat kita bahkan kepolisian itu yang masuk penjara karena narkotika. Sedangkan kita legal, bahkan keuntungannya dikeruk lewat cukai.
Kami mau menyampaikan hal ini supaya apa? Petisi kita nyampe ke pemerintah pusat. Kalau saya mau bicara lebih jelas, Kementerian Kesehatan ini gemblung nih. Wong bosnya aja nyuruh ambil cukainya. Kalau cukainya nggak ambil, berapa tadi yang disebutkan Pak Agus tadi? Nah, itu akan berpengaruh kepada negara ini. Sekali lagi, kita sebagai benteng industri hasil tembakau bersama-sama mitra strategis kita dari akti petani, kita harus bersinergi. Di momentum May Day ini kita lakukan penolakan petisi dengan menggunakan petisi. Itu pembuka dari kami. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sudarto AS, Bapak Agus Sarjono, Bapak Agus Parmuji, dan Bapak Edirianto untuk membuka dan meluncing petisi penolakan rokok sebagai produk legal yang disamakan dengan narkoba dengan cara mengisi secara online yang sudah kami share melalui WA Bapak-bapak berempat. Belum bisa dibuka, Mas. Belum bisa dibuka, Pak? Mas Didi bisa dibantu? Belum bisa dibuka? Apa? Karena nanti secara online maka berempat akan mengisi. Khusus untuk admin saja.